Lagi-lagi netizen Indonesia berulah. Kali ini netizen Indonesia ramai-ramai berkomentar rasis di kolom komentar akun TikToker @maglen_oyana. Akun TikTok tersebut merupakan milik beauty influencer berkulit hitam asal Prancis. Maglen sering mengunggah dirinya memakai banyak produk perawatan wajah dan make up. Dalam sebuah video, Maglen terlihat sedang memakai berbagai jenis masker, termasuk masker gel semangka, masker wajah, dan sepasang masker mata. Namun, yang membuat miris adalah komentar rasis netizen Indonesia yang malah fokus ke warna kulit Maglen. Komentar rasis netizen tentu saja langsung menjadi viral di media sosial, dan untungnya ada banyak juga netizen Indonesia yang meninggalkan komentar positif dan memuji kecantikan Maglen. Bahkan ada beberapa netizen yang juga meminta maaf atas nama Indonesia dan mengingatkan untuk menjaga sopan santun. Hingga berita ini diturunkan, Maglen belum angkat bicara terkait masalah komentar rasis netizen Indonesia. Meski begitu, ia tetap mengunggah video-video lain seperti biasa di akun TikToknya. Netizen Indonesia berulah lagi. Setelah berkomentar nyinyir di akun media sosial All England, Microsoft, dan banyak kasus lainnya, kali ini netizen Indonesia ramai-ramai berkomentar negatif di akun Facebook pasangan gay dari Thailand. Surya Ketsang diketahui baru saja menikah dengan pasangannya pada 3 April lalu. Ia membagikan foto-foto pernikahannya di akun Facebook miliknya. Namun entah bagaimana, tiba-tiba netizen Indonesia menyerbu unggahan Surya dengan kata-kata kasar dan hinaan yang tidak pantas. Banyak komentar dari netizen Indonesia yang merendahkan Surya dan pasangannya karena orientasi seksual mereka. Surya mengaku bahwa ia dibully netizen Indonesia selama 3 hari, tapi ia memilih diam dan tidak merespon apapun. Dalam unggahannya pada 11 April lalu, Surya mengatakan bahwa ada banyak pertanyaan di kepalanya. Mengapa ini bisa terjadi? Kami menikah di negara kami, dan apa yang salah dengan orang Indonesia? Apakah kalian harus melakukan ini? Tulis Surya pada caption. Ia mengatakan dirinya tidak melakukan hal yang salah, tapi mengapa banyak netizen Indonesia yang menyuruhnya menghapus unggahan foto-foto pernikahannya. Surya bercerita dalam unggahan tersebut bahwa ia menghargai setiap agama. Bahkan ia pernah bersekolah di Patani, sebuah sekolah di Thailand yang mayoritas penduduknya beragama Islam. Surya mengaku bahwa keluarganya yang beragama Islam juga mendukung pernikahannya dan mengatakan setiap agama tidak pernah mengajarkan umatnya untuk membenci orang lain. Tak sampai di situ, Surya juga ternyata sempat mendapat ancaman pembunuhan dari beberapa orang. Ancaman itu bahkan ditujukan kepada pasangannya, orang tua, keluarga, dan fotografer pernikahannya. Karena itulah Surya akhirnya memutuskan untuk meminta perlindungan hukum kepada Ronarong Kaupech, seorang penasihat hukum dari Network of Campaigning for Justice. Menanggapi kasus kliennya, Ronarong mengatakan bahwa pihaknya sudah melakukan tindak hukum kepada orang Indonesia yang berkomentar negatif. Menurutnya, jika orang-orang itu datang ke Thailand, pihaknya sudah siap dengan polisi untuk menahan mereka. Sepertinya kasus ini semakin menguatkan bukti survei Microsoft kalau netizen Indonesia memang tidak sopan. Serial drama Korea berjudul Racket Boys diprotes netizen Indonesia setelah menayangkan episode kelima pada 14 Juni lalu. Pasalnya, dalam episode tersebut ada beberapa adegan yang dianggap menjelek-jelekan Indonesia. Episode kelima drama itu mengisahkan tentang tim bulu tangkis Korea Selatan berada di Jakarta untuk mengikuti ajang pertandingan internasional. Namun ada sebuah adegan yang memperlihatkan pelatih dan tim Korea berada di salah satu hotel di Jakarta dan meluapkan kekesalannya terhadap panitia penyelenggara pertandingan. Pelatih tim bulu tangkis tersebut mengatakan bahwa kamar hotel untuk tim Korea sangatlah buruk dan mereka dipaksa latihan di salah satu tempat yang tidak ada AC, sementara tim Indonesia berlatih di stadion ber-AC. Sang pelatih menuduh panitia pelaksana melakukan hal itu karena tim Indonesia ingin mengalahkan Han Se-yoon, pemain bulu tangkis asal Korea, dengan cara apapun.
Selain adegan tersebut, ada juga adegan di saat Han Se-yoon akhirnya bertanding melawan pemain Indonesia bernama Ivana Putri. Dan saat Putri mendapatkan 1 poin karena Han Se-yoon gagal mengembalikan kok, teriakan langsung terdengar dari bangku penonton untuk mendukung Putri. Namun, kedua pelatih tim Korea menganggap teriakan itu adalah ejekan untuk Han Se-yoon dan bahkan mengatakan bahwa penonton Indonesia tidak akan mengejek kalau tahu sopan santun. Pertandingan itu pun diceritakan dimenangkan oleh Han Se-yoon dengan skor 21-9 di babak pertama dan skor 21-7 di babak kedua. Kedua adegan tersebut tentu saja membuat netizen Indonesia marah dan dianggap telah menjelek-jelekan Indonesia, terutama di mata para pencinta drakor di seluruh dunia. Netizen Indonesia ramai-ramai menyerbu akun Instagram @sbsdrama.official dan @sbsnow_insta milik stasiun televisi SBS yang menayangkan serial drama Korea ini. Saya kecewa dengan dialog rasisme tentang Indonesia di episode kelima, tulis seorang netizen. Netizen lain berkomentar, Anda mau menarik perhatian fans internasional, tapi di episode 5, Anda menggambarkan Indonesia dengan buruk. Saya berharap SBS atau tim produksi drama ini meminta maaf kepada Indonesia. Setelah kolom komentar akun Instagram tersebut dipenuhi protes dari netizen Indonesia, pihak SBS Production akhirnya menyampaikan permintaan maaf mereka menggunakan bahasa Indonesia atas adegan pada episode 5 drama Racket Boys yang menjadi kontroversi. Melalui akun @sbsnow_insta, SBS menuliskan permintaan maaf di kolom komentar unggahan akun @sbsdrama.official yang memang sempat dibanjiri kekecewaan penonton Indonesia. Meski begitu, netizen Indonesia kembali memprotes permintaan maaf tersebut dan menganggap pihak SBS tidak meminta maaf secara resmi karena hanya ditulis di kolom komentar sebuah unggahan. Warganet Indonesia belum lama ini mendapatkan predikat baru sebagai netizen yang paling tidak sopan se-Asia Tenggara menurut hasil riset yang dilakukan oleh Microsoft. Survei Digital Civility Index 2020 menunjukkan bahwa Indonesia mendapatkan 76 poin DCI, paling bawah di antara negara Asia Tenggara lainnya. Indonesia juga menempati posisi keempat terburuk dari 32 negara di dunia setelah Meksiko dan Rusia, serta Afrika Selatan yang menduduki posisi paling pertama. 3 poin utama alasan Indonesia menempati posisi tersebut yaitu karena tingkat hoaks sebesar 47%, ujaran kebencian 27%, dan tingkat diskriminasi sebesar 13%. Survei yang telah diberikan kepada lebih dari 16.000 responden, mulai dari remaja hingga dewasa, di 32 negara sejak bulan April hingga Mei 2020, menanyakan interaksi online yang mereka alami. Tujuan dilakukannya survei ini yaitu untuk mengukur nada dan tenor interaksi online yang digunakan oleh pengguna internet dari seluruh negara di dunia. Tentu hasil survei ini sempat membuat warganet Indonesia geram, bahkan menyerbu balik akun Instagram Microsoft yang hingga kini tidak membuka kolom komentarnya. Tapi beberapa pengguna Twitter mengatakan bahwa hasil survei tersebut memang benar adanya, terbukti dari serbuan warganet Indonesia tersebut. Di sisi lain, sebenarnya masih terdapat poin-poin yang perlu diperhatikan dari hasil survei DCI. Dari tingkat DCI tinggi yang dimiliki Indonesia, juga terdapat sebesar 80% tingkat kekhawatiran dan 81% tingkat konsekuensi yang terjadi. Konsekuensi dari tingginya DCI sangat beragam, yakni seperti kurangnya rasa percaya terhadap orang lain, stres, depresi, bahkan meningkatnya keinginan bunuh diri. Walau gelar netizen paling tidak sopan se-Asia Tenggara tadi mendatangkan marah dari warganet Indonesia, ternyata di balik itu memang banyak faktor-faktor penyebab yang perlu dijadikan pembelajaran bagi warganet Indonesia.